A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tidak hadir. Naswa Jahro. Naswa Jahro kenapa dia? Sakit, Zah. Oh, sakit. Dan kita doakan semoga Jahro segera sehat ya nak ya. Amin. Sebelumnya kita sudah membahas materi bab si kuadrat. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru. Nah, sebelum masuk ke bab baru, Ustazah mau lihat kalian masih ingat tidak dengan materi berikut ini. Nah, manakah benda berikut yang memiliki sumbu simetri? Masih ingat nggak sumbu simetri kemarin? Apa? Yang garisnya membagi dua daerah menjadi bagian yang sama besar atau sama luasnya. Jadi berikut memiliki sumbu simetri tidak? Iya. Punya tidak? Iya. Nah, itu kalau kita buat garis, maka dia ketika dilipat akan saling menutupi. Yang kanan dengan yang kiri bentuknya sama nggak? Sama. Kenapa tidak? Karena masih menutupi. Kenapa dilipat ya? Oke, ternyata memang bukan. Nah, tadi itu sumbu simetri. Pernah belajar? Koordinat kartesius itu ada mobil, rumah, pohon, ada koma dua. Jadi penulisan koordinat itu x, y. Yang kedua, mobil kuning di mana? Iya, min3,1. Lalu sepeda 3,2. Ya, semua ya tentang sumbu simetri dan koordinat kartesius. Kalian pernah nonton film Transformer? Pernah kan? Di Transformer itu ada apa? Mobil berubah jadi robot. Nah, Transformer berarti artinya dia berubah. Nah, transformasi geometri yang kita pelajari sama sebenarnya, ikatnya ada perubahan. Nah, ada 4 macam transformasi ya. Ada refleksi, ada translasi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Refleksi itu apa? Mencerminkan. Kita perlu belajar ini. Tujuannya adalah setelah belajar diharapkan nanti peserta didik dapat dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Nah, manfaatnya apa sih kita belajar refleksi ini atau pencerminan? Pembuatan motif batik. Di rumah punya baju batik? Punya. Nah, yang batiknya simetris motifnya ya. Nah, itu bisa didapat dari cerminan. Ya, jadi motif satu ke motif yang lain itu kan dicerminkan gitu nanti ya. Nah, wallpaper dinding tahu? Tahu. Di dinding ada wallpapernya. Nah, itu kan bentuknya bisa pemasangannya itu dari kegiatan pembelajaran kita masih seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi nanti kalian berkelompok menyelesaikan LKPD. Kemudian presentasi. Nah, untuk hari ini setiap kelompok presentasi ya. Siap ya. Setelah presentasi nanti di akhir kita ada post test. Nah, supaya post testnya nanti nilainya lebih baik, tolong ketika kalian berkelompok berdiskusi yang serius ya. Kita mulai untuk membahas tentang refleksi. Ustazah mau mengadakan pretest. Nah, kan pretestnya linknya di Google Form yang Ustazah kirim melalui WA. Ustazah beri waktu 3 menit. Internetnya bisa lancar? Kalau nggak bisa nanti ya bisa tethering sama kawannya ya. Ada yang 10.
yang benar-benar ingin mencari ilmu hari ini. Ini dulu lah ya. Kalau Ustazah mengucapkan pagi, tepuk sekali. Kalau Ustazah kalian lihat. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi urut dari sini. Kita ke layar dulu. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan dibaca apa masalahnya di situ. Pak Junet adalah seorang pemimpin. Itu yang ditanyakan apa? Langkah-langkah membuat pola batik. Kira-kira bagaimana? Nah, masalah ini kita bisa menggunakan konsep refleksi. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah itu? Silakan kalian selesaikan aktivitas 1, aktivitas 2 dengan bagian tertentu dan aktivitas 3. Silakan. ingin mempresentasikan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Kesimpulan dari aktivitas pertama adalah sebuah bayangan hasil refleksi, yaitu bentuk dan ukuran bayangan sama dengan objek hasilnya. Jarak objek determin sama dengan titik referensi AX sama dengan X A minus ya. Huruf A kemudian atasnya ada kayak seperti tanda petik, itu dibaca A aksen ya. A aksen Berapa titiknya? A aksen X minus Y. Selanjutnya ya. Selanjutnya kelompok 5. Dilihat ya. Yang lain terlihat? Oke, langsung saja dibacakan hasilnya gimana, refleksi ada sendiri.
2,1. Koordinatnya 2,1. Yang titik B 4 titik bayangan sumbu Y. Idolnya silakan. Geser. Titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi apa? X, Y. Nah, kalau bayangan itu misalkan titik awalnya titik A ya. Bayangannya penulisannya A, ada tanda petiknya, dibaca A. Selanjutnya kelompok 7. Ayo segera. Titik 2 dan 3 koordinat bayangannya D aksen -2, -3. Maka jika titiknya adalah A, X, Y dan direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah A aksen -X dan -Y. Oke. Kelompok yang lain masih semangat? Semangat banget. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, yang di aktivitas 1 itu tentang sifat-sifat bayangan hasil refleksi. Apa saja sifat-sifatnya? Apa saja sifat-sifatnya? Bentuk dan ukuran bayangan sama dengan objek aslinya. Ya, bentuk dan ukurannya itu sama antara yang benda asli dengan bayangannya. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan. Pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Apakah lebih susah dari yang hari ini daripada yang kemarin? Lebih. Silakan lihat proyek tadi di titik saya sudah membagikan kertas untuk post-test ya. Ditulis nama dan kelasnya. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah transformasi geometri. Namun yang kita pelajari transformasi geometrinya yaitu apa? Rotasi atau perputaran dengan pusat final yaitu titik origin atau asal. Oh, itu maksudnya singkatan dari origin. Asal. Kita belajar di rumah dibuka dulu ya nak ya, supaya sudah ada pemahaman awal sedikit-sedikit. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan faktor majelis pada bisa disalahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.